Welcome to Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai ala Strives. Oke, jadi hari ini kita mau diskusi tentang apa, Rio? Kita hari ini akan berbincang santai, ngos-ngosan, kok ada lalat. Kita akan berbincang quarter life crisis. Oh. Apa itu Kristo quarter life crisis? Kok gue gitu? Quarter life crisis. Kalau menurut Wikipedia, quarter life crisis itu mungkin sesuatu yang dialami oleh semua orang. Oh, semua orang ya. Kamu mengalami nggak? Gimana itu? Gimana? Coba deskripsikan apa aja sih quarter life Quarter crisis. life crisis itu Ciri-cirinya orang. di mana orang itu merasa kebingungan dan kehilangan arah hidup. Jadi dia bingung, kayak apalagi setelah lulus kuliah biasanya. Jadi setelah dia lulus kuliah baru mulai merasakan quarter life crisis ini. Bingung apa? Masa depan, bingung pasangan, bingung apa ini dia? Bingung di pekerjaan, pasangan, dan arah hidup secara general. Iya. Kemarin ini aku baca ini sampai malam sih, sampai nggak bisa tidur. Tapi kamu sudah Pantesan ya? pantesan. Di chat gak balas-balas. Aku sih mengalami ya, sungguhan ini mengalami bahwa kayak memikirkan hal-hal ke depan itu serba nggak pasti. Jadi kita itu jadi bingung mau melangkah kemana. Kita itu jadi kayak setiap hari itu dak-dikduk. Kadang itu malam nggak ngapa-ngapain, kentut. Nggak ngapa-ngapain malam-malam itu ya bingung, kepikiran, nggak bisa tidur terusan. Kepikiran siapa? Ya jelas lah. Nggak kepikiran itu. Ya mungkin itu salah satu quarter life crisis ya. Mungkin salah satunya mungkin ya. Kristo pernah nggak jomblo? Kalau aku ya memang itu mulai ketika umur 23-24 ya. Lulus kuliah kan kita berdua molor. Bukan 22. Oh ya nggak boleh. Bukan 22, 23, 24. Di situ merasa kayak orang tua sudah mulai kayak ayo cari kerja, warning lah, pasti kan gitulah, normal. Dan di situ mulai bingung sih dengan pas itu lulus ketika awal-awal COVID, pasti bingung lah cari kerja di mana, siapa kantor yang buka, dan pasti sudah mulai kepikiran. Dan ya mulai banyak kepikiran lah kayak saya mengerti kenapa kok saya ini merasa quarter life. Karena pada saat umur 24, mama saya itu ngomong, "Mami ini umur 24 sudah punya anak kamu." Ya kan? Mama saya umur 24 tuh melahirkan saya. Sedangkan saya umur 24, duit aja nggak ada. Duit aja masih minta ya? Duit aja ya nggak minta. Oh, nggak minta tapi ya? nggak ada lah kalau mau sampai punya anak, ya kan? Sedangkan pas itu sudah punya anak. Rumah juga ada, makanya bingung loh. Ya beda lah ya, zaman dahulu sama sekarang beda pasti ya. Setiap kalau dulu itu mungkin ya sama sih, kayak orang tua aku itu mungkin 24-25 sudah punya anak kayak gitu. Tapi di umur kita ini ya kita masih mikir rumahnya gimana, nikah biaya berapa, apalagi ya pacaran butuh modal, ya kan, makan ke kafe juga butuh modal, Benar. kayak gitu kan. Jadi kita mikir juga ya. Mungkin orang tua kita tuh bisa karena dulu nggak banyak kafe ya. Oh, Semuanya itu murah. Masuk akal. Pacaran di warung. Masuk akal. Sekarang semakin banyak kafe, boba-boba itu menghabiskan uang. Oh iya, boba-boba gitu ya. Bener. Enak ya. Ini nggak setuju sama boba dia, nggak setuju. Tapi saya suka. Iya. Menurutmu Kristo apa ya menjadi kebingungan utama sih? Kalau kamu mengalami quarter life crisis ini apa kebingungan utamamu? Menurutku karena
karena saya laki gitu. Gitu. Iya toh. Iya. Loh, saya merasakan ada sesuatu. Jadi horor. Enggak, lanjut. Karena laki lebih ke arah pekerjaan. Karena bingung lah kayak mau kerja apa gitu. Mau kerja ikut orang atau kerja buka kerjaan sendiri, itu kan pasti bingung hal seperti itu. Nah, ya seperti itu bingung kayak aku pernah baca kayak kita tuh generasi apa ya? Generasi Z. Z atau milenial ya gitu. Gen Z. Ya Gen Z itu nggak melulu kerja keras, bener ya, nggak mau kok. Kita tuh generasi kita tuh dicap sebagai generasi termalas. Iya. Bener ya? Iya betul. Karena kerja mele. Kalau orang zaman dulu dapat kerjaan dikerjakan ya, tapi sekarang anak-anak seumuran kita ya toh, mereka milih kerja, suruh kerja kantoran mungkin nggak mau, bosen, bukan passionku ya kan, iya, betul. Bukan passion. Akhirnya quarter life crisis itu tambah naik gara-gara hal itu, ya kan. Menurutmu gimana? Kerja itu berdasarkan passion atau tanggung jawab? Kalau saya sih tergantung uangnya besar di mana ya. Tergantung uangnya besar di mana ya. Jujur aja ya, kan kayak gitu ya. Tapi kalau enaknya tuh work with the passion. Wah. Ngomong kosong. Tapi sungguhan itu sebenarnya enak sih. Jadi kita itu nggak gampang bosan, kita jalaninya juga dengan enjoy, nggak dengan tertekan gitu loh. Tapi yang tak alami itu mungkin anak-anak zaman sekarang juga lebih memilih-milih pekerjaan ya yang kamu bilang tadi. Mungkin gaji sedikit terus males dikerjain kayak gitu. UMK, UMR males ya. Kalau Chris tuh nggak males. Dulu males. Tapi sekarang setelah mengalami realita kehidupan, ya ditobrok gitu sama realita ya. Kon iki gak duwe. Miskin. Duit gak ono kakek gaya mau beli-beli ya toh. Ya, akhirnya apa aja kerjaan? Bersyukur lah, tapi akhirnya kayak dipertemukan sama pekerjaan yang benar-benar cocok dan bayarannya juga untungnya nggak UMR. Untungnya nggak UMR. Ya, puji jadi Tuhan. bersyukur. Tapi bukan, saya kan ngomong untungnya. Untung. Ya beruntung lah, nggak semua orang bisa dapat langsung di atas UMR UMK. Betul. Iya. Tapi mungkin kuncinya itu kerja keras ya, mungkin. Ya, cari peluang ya. Jangan pilih-pilih, itu bener nggak? Jangan pilih-pilih. Menurutku bener, jangan pilih-pilih. Karena gini, dulu aku pernah sering diomongin sama keluarga besar lah. Kalau biasanya Imlek atau apa selalu dibilangin, kamu tuh harus bisa melihat apa sih kesempatan, ya kan? Oh, iya, betul. Kesempatan kiri kanan tuh harus dilihat. Iya, betul. Tapi semakin aku dewasa, aku semakin kurang setuju. Bukan tidak setuju, kurang setuju. Karena bukan kita tuh harus mencari kesempatan, tapi kita tuh harus siap. Kalau kita tuh nggak siap, mau ke 1000 kesempatan datang, kita nggak bisa excellent gitu. Tapi kalau kita itu dari diri kita sudah siap, 1-2 kesempatan datang kita bisa excellent, akhirnya kita bisa naik lah karirnya. Jadi bukan mencari kesempatan, tapi jadilah pribadi dengan skill, atau dengan pengalaman, kemauan, kerja keras yang dedikasi, yang siap menerima apa sih tadi ngomongnya? Apa sih? Tolong di-rewind aja. Tolong di-rewind. Kesempatan. Oke, kesempatan. Ya, kesempatan dari A sampai Z kita sudah siap. Mengasihi Tuhan itu nggak perlu dipertanyakan. Iya, pasti ya. Ya, selamat datang di channel selamat gereja datang. kita. terjebak kalian. Enggak. Tapi ya pengalaman itu didapatkan dari kita nggak milih-milih pekerjaan ya. Kalau kamu misal di titik saat ini ya tuh, kamu itu misal kalau kosong gitu jamnya atau misalnya lagi nganggur, terus ada tawaran pekerjaan ini, kamu mau ambil nggak? Pekerjaan apa dulu? Misalnya nih pekerjaan ya apapun, misal kamu anggap aja baru lulus kuliah nih, anggap aja bukan titik sekarang, anggap aja baru lulus kuliah, terus kamu ada tawaran pekerjaannya ya simple lah. Ya misalnya, tapi kamu posisinya kan nggak punya income kan awal. Anggap aja, kamu anggap aja iki lah, tak spesifik no, kamu
Enggak dong, teknik sipil. Kamu baru lulus. Kita mesin weh. Ya wis, anggap aja teknik mesin. Kamu jadi tawaran lah, mekanik freelance, mekanik freelance, mekanik freelance. Ada, Kristo, banku bocor nih, bisa nggak betul? Mau ambil nggak kira-kira? Kamu kosong nih kesempatan. Saya sendiri tuh belum bisa ganti ban. Ya nggak bisa. Teknik mesin bro, teknik mesin bro. Saya dongkrak gitu belum tahu. Oke. Misal nih, kalau kamu udah lulus teknik mesin, terus habis itu kamu ada kesempatan kayak gitu. Dapat lah bayarannya nggak banyak, 150.000 ganti banku yang bocor. Mau ambil nggak kira-kira? Dan dengan posisi saya bisa ganti ban ini. Iya, dengan posisi bisa ganti ban dong. Dengan mujizat saya bisa ganti ban, ya nggak apa-apa sih. Kayak kita gantian, ya kan, kamu bayar 150.000, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti semua pekerjaan mau ambil asal selama nganggur. Iya, selama nganggur dan kamu merasa ya mungkin aku bisa, atau ya aku cukup bisa lah, cukup bisa lah, cukup lihai lah kayak gitu ya. Lama kelamaan kan bukan ganti ban aja, ganti yang lain. Ganti apa? Ganti misalnya setir atau apa kan ya bisa kan, atau apa ganti yang lain. Ganti oli atau otomotif apa? Bisa ganti setir? Bisa dong, bisa. Oh ya? Bisa. Gak usah ditawari pekerjaan ganti setir. Oke. Kalau dari kamu sendiri Rio, kan sekarang Rio ini kerjanya juga seputar media, foto, video, edit. Tapi memang saya ini pertama kali ketemu Rio di Uni, sudah tahu kalau dia itu orang-orang tipe-tipe yang bakal berkecimpung di dunia itu gitu loh. Di dunia media, di dunia anunya. Memang dari dulu sudah sering ngambil job ya. Ya dari kuliah sih, dari kuliah udah mulai ngambil job. Pertama ya nggak langsung megang kamera ya. Pertama ya bawa notas, ngatur lampu. Bawa audio, tapi di situ itu belajar maksudnya, oh ya apa sih cara ngerekam itu, oh ternyata lensa itu ada macam-macam, terus habis itu kamera itu juga ada macam-macam, ya kayak gitulah, bayaran sedikit ya 100.000, 150.000, tapi kan dari situ itu tergantung niat kita sih, kita ngambilnya kalau negatif, misal ya wes kerja asalkan dapat duit, ya wes itu yang kamu terima bakal segitu terus, tapi kalau terus-terusan mbok lakuin tapi kamu dengan niat mau meningkatkan skillmu, kamu ya tanya-tanya iki apa, fungsinya apa, latihan, coba-coba kayak gitu sih, terus berani. Tapi itu menarik, nggak semua orang yang kerja keras itu akhirnya bisa naik ya kan. Aku belajar ini pertama kali pas magang. Saya magang di satu perusahaan. Saya karena anak magang ya, datangnya jam 9, jam 10. Sorry. Tahu aja Kristo nggak dimarahin. Kristo bangunnya jam 11. Iya. Ya, tapi saya melihat orang-orang kayak yang entry level banget lah, yang kayak tanpa S1 pun kamu bisa kerja seperti OB. Nah, saya ngelihat kasihan ya, ngelihat mereka tuh bayarannya mungkin ya kurang lebih UMK ya kalau pertama kali masuk. Nah dengan bayaran segitu dia harus bangun pagi setiap hari. Kerja keras nggak? Kerja keras. Kadang kita kalah loh kerja kerasnya, bener ya? Betul. Tapi kenapa kok orang-orang seperti itu? Nggak semua, tapi kebanyakan nggak bisa meningkat. Siapa tahu passion ya? Siapa tahu dia passion di dalam hal itu? Ayo, siapa tahu skillnya itu? Ayo. Bener. Tapi menurut Rio kenapa? Gimana sih cara orang-orang yang seperti itu? Bukan rendah, kan menurutku entry level. Tanpa merendahkan semua orang. Tanpa merendahkan entry level. Pekerjaan apapun ya? Tanpa S1. Yang pas itu saya lihat di magang itu. Pas saya magang kelihatannya itu ya. Saya ambil contohnya itu. Tapi ada loh orang-orang yang misalnya kerjanya awalnya sopir doang. Tapi habis itu karena dia udah ahli di sana, udah cekatan lah. Ahli ngedrift gitu. Enggak lah. Maksudnya ya misalnya aja ya, supirannya enak atau apa aku juga nggak tahu ya. Tapi bisa loh ternyata dia tuh naik jadi kepala apa, bisa jadi karena ada beberapa kasus kan kayak gitu juga gitu. Ya itu ada kesempatan juga ya, dan dia pasti bukan orang yang malas-malasan ya. Pasti dong. Nah, berarti bukan passion dia untuk jadi supir, benar nggak? Iya. Berarti dia bukan bekerja untuk mengikuti passion, tapi bekerja untuk tanggung jawab. Menurutmu orang yang kerja menurut passion sama orang yang bekerja sama tanggung jawab itu lebih hebat mana? Kalau aku punya pandangan
lebih baik work with the passion ya. Karena kalau kamu cuma sekedar melakukan tanggung jawab, ya wes aku melakukan tanggung jawabku. Itu selesai ya sudah gitu. Ya aku bakalan tahu dong konsekuensinya, aku bakal menerima, ya sudah yang tak kerjakan itu aja gitu. Tapi kalau kita mengerjakan dengan passion, pasti kita punya kemauan untuk lebih dari apa yang kita kerjakan saat itu. Misal dikasih tanggung jawab, anggap aja disuruh ngevideoin orang ya. Tapi kamu Anaknya orang. ngevideoin orang, bukan ngevideoin anak orang. Wah, ya iya. Yang misal ngevideoin orang, tapi kamu kalau waktu with the passion itu kalau kamu ngevideoin itu dengan segenap hatimu gitu. Dan dengan segenap jiwa dan segenap akal budi dan segenap Memuliakan. ya, kayak gitu. Tapi kamu pengen ngelakuin lebih gitu loh. Pasti bukan sekedar tanggung jawab itu aja gitu loh. Pokoknya ngevideo selesai ya udah. Tapi kamu melihat peluang juga di sana gitu loh. Kayak gitu sih. Pasti bakalan menerima lebih ya yang work with the passion gitu. Nah, kalau gitu sekarang kita tanya, kalau hari ini papanya Rio ini orang terkaya di Indonesia nomor 2. Tapi mau menurunkan usahanya itu ke Rio, tapi kan bukan passion Rio ya toh. Usahanya usaha ya, tambang lah, let's say tambang. Itu kan bukan passionmu misal. Kamu terima atau enggak? Tergantung duitnya. Soalnya aku ini orangnya kalau misalnya duitnya besar tak pelajari. Semuanya itu UUD ya. UUD. Ujung-ujungnya duit. Ya betul. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kalau aku ya orangnya. Ditinggal wes fotografi ini tinggal semua. Tinggal. Apalah fotografi itu. Apalah kamera. Oke, mungkin satu lagi Kristo. Kita mungkin punya pertanyaan buat kalian ya. Apa itu pertanyaannya? Ya gini nih, mengalir gini. Namanya juga ngobrol-ngobrol santai. Ngos-ngosan kan? Ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan bro. Hidup sana lagi ya. Ngos-ngosan bro. Ada. Ya mungkin nggak usah pertanyaan lah. Kalau kalian coba aja tulis di komentar apa yang quarter life crisis, apa yang kalian hadapi kayak gitu. Oke. Kalian kerja itu passion atau tanggung jawab? Yes, betul. Passion atau tanggung jawab? Tulis di komen sekarang. Oke. Katanya, nih pemerintahan ini Konklusinya gini, meskipun kalau aku pribadi belum melewati sampai selesai lah pastinya. Kalau Rio mungkin sudah. Belum bro. Dia mau nikah. Belum bro. Guys. Sangat bro, belum bro. Si caur. Panting juga nih. Tapi menurutku mungkin masukanku ini ada orang yang baru masuk ya. Kalau bukan bagaimana cara keluar, tapi bagaimana menyikapi ketika kamu masuk quarter life crisis. Kalau menurutku pribadi tanggung jawab sih. Tanggung jawab itu kayak kamu kayak dunia ini ngasih kamu apa saja. Kamu harus bisa berusaha untuk excellent. Setidaknya berusaha untuk excellent. Bukan mesti sempurna, tapi berusaha untuk excellent. Jadi jangan, menurutku, aku pernah baca satu buku terakhir ya. Satu buku ini biografi tentang Pak Tahir. Pernah ngomong Pak Tahir. Ya. Aldi Tahir, bukan Aldi Tahir. Bukan Aldi Tahir dong. Pasti, bukan dong. Pak Tahir itu living sacrifice itu benar-benar mengubahkan hidupku. Dulu aku juga bukan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidupmu. Mengubahkan Pak Tahir sudut pandang. Mengubahkan hidupnya Kristo. Sudut pandang. Oke. Dari dulu aku yang kepingin kerja menurut passionku. Kenapa aku pengen masuk mesin? Karena aku kepingin jadi Iron Man dulu itu. Sungguh. Kayak inget Blind Date kemarin. Aku kepingin jadi Iron Man ya toh. Tapi ketika aku masuk, aku sadar aku tuh goblok. Gak bisa matematika. Aku sadar nggak bisa jadi Iron Man, ya pastilah. Iya. Living sacrifice itu kita bekerja karena tanggung jawab, bukan karena passion. Karena kadang passion tuh nggak bisa menghidupi gua. Maksudnya passion ini dalam arti kamu jadi milih-milih. Ya, jadi pemilih akhirnya gerak-gerak gitu. Iya. Apa yang ada kerjakan lah. Kalau menurut Rio? Kalau menurutku untuk awal-awal yang baru mengalami
quarter life crisis ya. Menurutku sih jalani aja nggak apa-apa, jalani sambil berdoa. Benar. Ya, soalnya sungguhan sebenarnya gak gampang. Cuma dengan berdoa kita bisa lebih kuat, kayak gitu sih. Dan terus kalau dari yang tak alami sih nggak usah milih-milih pekerjaan ya, apapun lakuin aja, gitu. Semuanya. Oke. Kita close pembicaraan hari ini. Oke. Klik. Like, subscribe dan share Channel. Oke. See you next time di Ngos-ngosan.